mohon maaf kami ingatkan kepada peserta yang lain untuk menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Sebelumnya, perkenankan saya Ahmad Jayadi selaku MC yang akan membacakan serta memandu jalannya kajian kita pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara pada kajian kita pekan kali ini yaitu sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang pada kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Sabarin selama kurang lebih 40 menit. Dan dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab yang pada kajian kali ini diberikan waktu selama kurang lebih 30 menit. Dan acara yang kelima atau yang terakhir nanti akan kita isi dengan foto bersama sekaligus penutupan. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka kajian kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Ala hazihi Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan kita bacakan bersama tadi surah Al-Fatihah, semoga akan menambah keberkahan pada kajian kita pada hari ini. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran, yang pada kajian kita pada hari ini akan dibawakan oleh Akh Yanur. Untuk ini kami persilahkan kepada Akh Yanur untuk mengaktifkan mic-nya. Silakan kepada Akh Yanur. Ya. Sekali lagi kami mintakan kepada Akh Yanur untuk membacakan tilawah Al-Quran. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ada terkendala jaringan dengan Akh Yanur, sehingga mungkin akan digantikan oleh Akh Khairil. Bagaimana Akh Khairil? Bisa menggantikan Akh Yanur untuk membacakan tilawah Al-Quran? Oke. Untuk ini kepada Akh Khairil waktu dan Ya, tes, apakah terdengar jelas? Jelas ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf ya, ini agak sedikit terganggu suara-suara notifikasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكونون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Akhiril atas tilawah Al-Quran yang dibacakan tadi, dan semoga dengan dibacakannya tilawah Al-Quran tadi akan menambah keberkahan pada kajian kita pada hari ini. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Sabarin, selama kurang lebih 40 menit. Untuk ini dipersilahkan dengan hormat kepada Ustadz Ahmad Sabarin untuk mengaktifkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Dibenarkan dengan hati
diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Syukur, jujur, amanah merupakan bagian dari ruhnya iman. Artinya teman-teman, kalau kita mudah bersyukur, otomatis iman kita saat itu kuat sekali. Karena tiga hal tadi, komponen tiga hal tadi, ruhnya iman berupa apa tadi? Tasdikul bil qalbi, hati, kemudian lisan dan badan, itu sudah yang utuh. Ketika salah satunya tidak ada, maka akan rusaklah imannya. Hati tidak ada, hati tidak beriman, lisan mengucapkan iman. Lalu melakukan anggota tubuh itu bahasa fikihnya itu munafik. Karena hati tidak beriman. Ini bahaya sekali ini. Dia di dalam itu benci banget tuh. Saya banser katanya. Tapi di postingan media sosialnya, Islam adalah agama teroris. Wah, itu kan munafik itu. Dia bilang dia Islam, dia bilang dia anggota banser, tapi postingan media sosialnya bilang Islam itu agamanya ada, tuh teroris itu agamanya ada. Agamanya Islam. Bencinya luar biasa dengan Islam. Ini munafik. Kalau ketiganya tidak ada, iman tidak, lisan tidak, dan amal tidak, itu orang kafir. Orang yang sengaja tidak menerima apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kalau hatinya iya, lisannya iya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan soal Islam, ini namanya dalam bahasa Arab itu fasik. Fasik ini adalah orang yang tahu itu salah, tapi tetap dikerjakan amalan itu. Tahu pacaran salah, tetap pacaran. Oke, lanjut ya. Jadi di sini definisi dari syukur harus tiga hal juga dibuktikan. Makanya teman-teman di sini kalau ingin syukur yang tadi 8 hal tadi tidak berada dalam diri kita, pastikan 3 syarat iman berada di dalam kesyukuran kita. Karena apa tadi? Syarat iman adalah ruhnya syukur, ruhnya jujur, ruhnya amanah, ruhnya sabar. Kenapa? Syukur, jujur, amanah, sabar merupakan gelar yang gelar itu sebagaimana kita kuliah tidak akan diberikan kecuali sudah melewati namanya ujian. Orang dikatakan sabar bukan saat dia diam aja di kuliah, dia sabar enggak ya. Orang dikatakan sabar ketika dia punya peluang untuk marah, maka dia memilih untuk sabar, berarti dia sabar namanya. Orang dikatakan jujur dalam ujian, ini terutama teman-teman lagi kuliah ya. Jujur dalam ujian online lagi, kata dosen tidak boleh buka Google ya. Tatkala dia punya kesempatan untuk berbuat curang, mungkin masuk WC gitu, buka Google, biasanya pakai Android sekarang ya, enaknya jam sekarang ya. Tapi dia tidak memilih perbuatan yang demikian. Berarti dia jujur. Syukur juga demikian, lawannya syukur apa? Kufur, ya tidak mensyukuri nikmat. Maka ketika dia punya peluang untuk mengeluh kesah di Banjarbaru lagi hujan ya, mengeluh, wah hujan terus, saya mengeluh. Maka ketika dia ada kesempatan untuk mengeluh lalu dia tahan, berarti dia sudah bersyukur. Karena apa tadi? Statement dari akhlakul karimah yang berada yang selama ini kita pelajari di sekolah merupakan harus diuji terlebih dahulu. Dan itu merupakan peluang ya. Kalau kita memilih yang sebaliknya, kita akan jadi yang sebaliknya. Taat juga sama. Katakanlah kita punya peluang untuk bermaksiat sendirian ya, punya Android, punya peluang untuk bermaksiat. Katakanlah itu kita lebih memilih untuk taat kepada Allah, kita berarti orang yang taat. Kalau kita tidak memilih taat, berarti kita orang yang bermaksiat. Oke, dari definisi saja, Masya Allah, insikurmah lewat ya. Definisinya saja loh, ya. Artinya kalau kita memilih jalan syukur, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang Allah berikan nikmatnya. Lanjut ya, definisinya. Berdasarkan definisi ini, maka kita akan bahas turunan-turunannya. Sebagaimana kita sampaikan tadi tematik ya. Turunan yang pertama, turunan hati, kolbu. Kalau teman-teman buka di Quran surah ke-53, surah Bintang itu An-Najm ya, di ayat 44 ada pelajaran bahasa Indonesia di situ yang Allah ajarkan kepada kita dengan menarik sekali. Dan ini pelajaran ini akan merubah cara pandang kita dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ayat ini akan merubah cara pandang kita dalam melihat syukur yang telah Allah berikan. Baik, kita mulai di ayat yang ke-44. Wa annahu huwa amata wa ahya. Yang artinya Allah yang mematikan dan menghidupkan. Ini kan antonim, ya. Antonim mati adalah hidup. Ayat berikutnya wa annahu khalaqa
الزوجين الذكر والأنثى. Lawan dari laki-laki adalah akhwat, ya, perempuan. Belum tanya ya. Coba ditulis di chat di Google Meet masing-masing. Lawan ini sudah mati, lawannya hidup. Laki-laki lawannya perempuan. Sekarang kekayaan lawannya apa? Oke, silakan ditulis di Google Meet masing-masing. Beri waktu 1 menit ya. Kekayaan lawannya apa? Mati lawannya hidup. Laki-laki lawannya perempuan. Kekayaan lawannya apa? Sudah? 10, 9, 7, 6, 3, 2, 1. Oke, sudah ya? Oke, kekayaan lawannya adalah kecukupan. Oke. Ini bukan dari saya, ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Najm tadi. Di surah ke-48, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah makna hati kita menerima rezeki yang telah Allah berikan. Allah tidak menciptakan kekurangan. Allah tidak menciptakan kemiskinan. Tapi yang Allah ciptakan adalah kecukupan. Lalu siapa yang menciptakan kemiskinan? Manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Kita lihat di ayat yang lain. Di surah Al-Fajr ya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ketika manusia itu diberikan Allah berupa kemuliaan dan nikmat, dia berkata kepada Rabb-nya, aku dimuliakan. Oke, di ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika Rabb memberikan faqadara alaihi rizqahu, kalau kita baca terjemah di Departemen Agama, faqadara alaihi rizqahu itu artinya dikurangi ya, dibatasi ya. Padahal qadar itu kalau secara bahasa artinya dicukupkan, ada kadarnya. Quran surah Al-An'am ya, faqadar. Jadi di sini Allah juga mencukupkan rezeki. Ustaz, maksudnya apa yang dibicarakan ini? Contoh ya. Teman-teman mahasiswa punya beasiswa yang namanya, mungkin ada yang dapat bidik misi ya, ada juga biaya orto ya, teman-teman. Lalu kemudian di bulan itu yang biasanya 3 juta rupiah punya penghasilan sendiri dari beasiswa itu, bulan itu cuma cair 1 juta saja. Berarti kan saat itu Allah cukupkan rezeki kita saat itu cuma 1 juta. Kenapa? Karena boleh jadi tatkala diberikan 3 juta di bulan itu, boleh jadi kita akan melampaui batas. Boleh jadi uang yang digunakan untuk bermaksiat. Ya. Jadi rahimakumullah, ini adalah ayat yang menyebabkan pola pandang kita, hati kita kepada rezeki yang telah Allah berikan berupa qalbu, membenarkan dalam hati. Besar atau kecilnya suatu rezeki yang Allah berikan, itu adalah bagian dari anugerah yang telah Allah berikan dalam rangka apa? Agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Karena boleh jadi kalau diberikan lebih daripada itu di bulan itu, berprasangka baik kepada Allah ya, kita akan bermaksiat kepada Allah. Oke, ini baru hati ya, artinya mengkondisikan hati kita sebagaimana ayat yang telah kita pelajari. Baik. Artinya apa tadi? Segala nikmat besar atau kecil merupakan pemberian Allah, sudah ya. Maka akan menghasilkan istilahnya ridho. Apa itu ridho? Ridho adalah menerima yang telah Allah berikan. Kadang teman-teman ada salah kaprah di dalam menyikapi ikhlas dengan ridho ya. Misalnya teman-teman ada kasus mungkin alhamdulillah terjadi ya, kasus hilang sandal ya di masjid misalnya. Pernah kejadiannya. Kemudian lalu hilang sudah nih, lalu teman-teman bilang ikhlaskan saja. Ya aku ikhlaskan. Sebenarnya ikhlas adalah perbuatan sebelum itu terjadi. Niat ya, diniatkan ikhlas. Kalau sudah terjadi hilang, sudah itu namanya ridho. Ridho itu adalah perbuatan yang kita sudah terjadi, maka kita terima atau tidak? Ridho namanya. Nah, di sini juga sama ya. Terhadap nikmat yang Allah berikan berupa hujan. Corona adalah ciptaan Allah.
Dan bagian dari kesyukuran kita terhadap hal ini adalah kita berusaha ya menjadikan, pertanyaannya adalah bukan masalah kena atau tidak corona. Pertanyaannya adalah apakah tatkala pandemi ini kita termasuk hamba yang hari ini maksiatnya lebih banyak atau ibadahnya yang lebih banyak selama pandemi. Kalau kita ibadahnya lebih banyak, berarti kita termasuk hamba yang bersyukur. Nanti tindak lanjutnya di bagian yang ketiga. Ini yang pertama. Baik, maka kalau ada ridho berupa hati tadi, penyinggungan, minder, mudah merendahkan orang lain, hidup terasa hampa dengan obat berupa hati menerima apa yang telah Allah berikan berupa ridho tadi, ini semua akan hilang. Mau tidak mau ini adalah konsekuensi dari orang yang meridhoi apa yang telah, bahasa kitanya tuh kayak gini, berlapang dada gitu, ridho. Kalau teman-teman ini kepakai sekali, tatkala pian nanti berorganisasi, kemudian organisasi kecil itu lingkup masyarakat adalah menikah. Ini juga sangat terpakai ilmunya. Dalam status fikih di hadis Nabi SAW ya, intinya adalah selemah-lemahnya iman. Ini dari Hasan Al-Banna sebenarnya. Selemah-lemahnya iman, ukhuwah iman maksudnya, ukhuwah terhadap iman tadi adalah berlapang dada atau ridho dengan apa yang telah dia hadapi. Pernikahan juga gitu nanti kelak. Tatkala kita sudah menikah, bukan kita, Tian ya. Tatkala menikah nanti, lalu kita dapati ada hal-hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Tatkala ta'aruf, Masya Allah, keren ya. Tatkala sudah menikah 2 tahun, 4 tahun, sudah, oh gini, kabobroknya, wah, suka nonton drama Korea sekalinya nah. Ya menyesal tuh. Berlapang dada, menerima ridho. Dan ini, obat ini akan mempertahankan rumah tangga itu. Rumah tangga yang hampir bercerai akan terselamatkan dari hal itu. Dengan apa? Ridho. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita bersahabat dengan kawan yang lain, berukhuwah tadi, ridho tidak dengan apa yang dimiliki dia berupa kejelekan, mistakes dia, kesalahan yang dia lakukan. Selain yang sudah kita berikan berupa nasihat lah, sudah dia berusaha, tapi kita tetap menerima dia apa adanya, maka kita berarti sudah berkawan dengan dia, berukhuwah dengan dia, menikah dengan si fulan. Ya. Jadi ini bagian dari obat mempertahankan masa depan. Bentuk pelatihannya, Masya Allah ya, Masya Allah. Allah telah bentuk sistem yang luar biasa di dalam agama kita. Teman-teman kalau mau lihat organisasi yang sangat sehat, pasti dia akan melaksanakan namanya rapat PH, rapat pengurus harian, biasanya per minggu sekali. Lalu ada juga rapat sebulan sekali. Ada rapat yang sangat besar namanya mubes, musyawarah besar. Kalau dadakan namanya musyawarah paripurna, ya. Dan di sini Islam juga sudah membuat sistem. Sistemnya apa? Supaya dekat dengan Allah, hatinya dekat, Allah bikin sholat. Sholat tuh 5 kali sehari. Ada seminggu, sholat Jumat. Tidak cukup dengan hal itu, ada 2 kali dalam setahun. Sistem udah dibikin tuh. Bahkan ketika ada musibah, misalnya lagi tidak ada hujan ya, maka kita sholat minta hujan. Rapat paripurna. Nah, kan sistem yang sudah dimainkan Allah. Dan ini juga sama, pelatihan. Ya, bentuknya apa? Namanya kan kita tadi membiasakan. Bagaimana cara kita membiasakan agar tetap bersyukur di dalam hati? Tasdiqul bil qalbi, lakukanlah amalan ini. Yang pertama, wudu yang benar. Loh, apa hubungannya? Oke, wudu yang benar. Main dia dulu ya. Wudu yang benar, kata caranya. Jadi, ketika kita berwudu, teman-teman kalau 5 kali sehari ini pasti berwudu ya ketika mau sholat. Pasti baca doa dong. Nggak mungkin langsung capcus, langsung sholat. Pasti doa. Apa doa wudu? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tawwabin. Jadikanlah kami hamba yang bertaubat. Mutatahhirin. Jadikanlah kami hamba yang bersih. Tahhir berbeda dengan apa? An-nazaf. An-nazaf kan ada peribahasa Arab itu an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tahhir, taharrah juga bersih, tapi perbedaannya adalah kalau an-nazaf itu bersih di luar. Kalau taharrah bersih di luar, suci di dalam. Otomatis apa? Orang yang wudunya benar, otomatis segala bentuk dendam, segala bentuk marah, segala bentuk tidak keridhaan kepada apa yang telah Allah berikan, karena dia berdoa dan minta wudunya benar,
maka otomatis itu semua akan hilang. Tawwabin mutatahhirin, jadikanlah kami orang yang bersih di luar, suci di dalam. Tanda wudu benar adalah hilanglah rasa marah, hilanglah rasa kufur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa tadi? Wudu yang benar. Jadi wudu termasuk bagian dari cara kita untuk membuat hati kita untuk menerima apa yang telah Allah berikan. Berikutnya, ya ini juga sama aktivitas rutin ya teman-teman ya, berpuasa sunnah. Senin Kemis ya. Kenapa? Karena berpuasa ini bagian dari psikologinya tuh akan merasakan empati. Kalau mahasiswa mah nggak usah puasa ya, sudah empati duluan ya, mau makan apa enggak. Ya, jadi akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Aduh, kayak gini ya rasanya. Maka dia akan menerima. Sama ya kayak teman-teman, kita punya kawan dekat lalu bertengkar ya. Kalau bertengkar jangan sampai terputus tali silaturahim ya. Teman-teman si A pengajiannya di Salafi, teman si B teman-temannya di Tarbiyah, teman si C teman-temannya di HTI. Jangan sampai berpecah gara-gara kita berbeda pengajian ya. Maka caranya apa? Empati tadi, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jangan lihat perbedaan, tapi lihat apa sama-samanya. Oh, ternyata 3 teman itu sama-sama nulis. Maka berkumpullah dalam kajian menulis. Bikin buku kalau bisa. Nah, ini kan bagian dari standar itu dengan apa yang dipilih oleh kalian yang lain yang berbeda dengan kita. Yang berikutnya, ini juga penting nih, membaca Al-Quran beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu akan menjadikan hati kita menjadi lebih tunduk kepada Allah. Berikutnya, rutin dan menghayati aktivitas ibadah yang ringan. Misalnya berzikir ya, bersalawat, berdoa. Kalau terkejut jangan panci ya. Kalau terkejut sudah digantilah ya, dikonvert tuh jadi astagfirullah. Kenapa? Agar afirmasi di dalam lisan kita menyebabkan hati kita menjadi sebagaimana yang kita ucapkan. Yang kelima, ini penting juga, Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 ya, berprasangka baik ya, berprasangka baik, husnuzon kepada kawan-kawan sekalian. Baik, ini tadi bentuk pelatihannya. Kita ulangi. Hati tadi bentuknya apa tadi? Segala nikmat, baik besar atau kecil, merupakan pemberian Allah. Kemudian ridho ya menjadi kuncinya, sehingga menyebabkan insecure berbentuk penyinggungan, minder, mudah merendahkan orang lain, mudah mencela orang lain, dan hidup terasa hampa akan hilang. Dengan cara apa? Gunakanlah aktivitas wudu yang benar, puasa sunnah dirutinkan, membaca Al-Quran dan artinya, rutin dan menghayati aktivitas ibadah ringan, dan berprasangka baik kepada siapapun ya. Nah, akan menghasilkan namanya, ini teman-teman namanya afirmasi ya. Nanti kalau teman-teman dari FKIP jadi guru ya, penting sekali memulai pelajaran itu dengan afirmasi yang positif. Nah, kita afirmasi itu anak didik kita dengan cara apa? HHN ya. Apa itu HHN? Hadapi, hayati, nikmati. Ini penting sekali ya. HHN ini sangat penting bagi teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman yang baru dapat amanah yang bentuknya berat ya, menggawe proposal ini juga HHN loh, jadi kunci loh. Hadapi, hayati, nikmati. Dihadapi aja, karena bagaimanapun juga itu bagaikan sesuatu yang memang harus kita hadapi. Jangan sampai banyak amanah lari ya. Kalau lari itu tidak menyelesaikan masalah, karena masalah itu bagaikan bayangan. Kemanapun kita berada, cahaya atau hidup itu terus kita ya, kita terus hidup, bayangan itu akan terus mengikuti kita. Maka apa solusinya? HHN, hadapi aja gitu. Karena kadang amanah tuh banyak di pikiran, makanya pusing. Amanah itu digawi aja, makanya akan menjadi ringan. HHN ya, bentuk aplikasi dari pelatihan ridho akan membentuk HHN. Kita akan jadi manusia yang menghadapi masalah, menghayati bahwa ini merupakan bagian dari ujian dari Allah, akan berprasangka baik ya, dan nikmati saja prosesnya. Oke, lanjut. Tadi berupa hati. Selanjutnya adalah lisan. Ikrar bil lisan. Tidak lengkap iman, tidak lengkap syukur. Kita sudah berprasangka baik kepada Allah, tidak lengkap dengan diucapkan. Apa diucapkannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah satu-satu yang sangat menarik. Kenapa? Kalau kita statement sebagai seorang muslim, kalau ingin bersyukur, adalah kalimatnya, kenapa tidak ashkurillah? Kenapa tidak syukron ya Allah?
segala puji bagi Allah. Ibaratnya tuh fisika itu besaran turunan nih. Harus diturunkan dulu besar baru nemu syukur nih. Kenapa? Penting ya ini. Kenapa alhamdulillah menjadi statement seorang bersyukur. Kenapa tidak syukur sekalian? Syukur ya Allah. Praise to Allah. Bahasa Inggrisnya. Yang menarik kita lihat di hadis Nabi SAW. Alhamdulillah ya. Ternyata alhamdulillah merupakan doa yang terbaik sebagaimana hadis Nabi SAW. Alhamdulillah merupakan sebaik-baik doa. Jadi teman-teman sekalian, bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan adalah mengucapkan. Dan bentuk pengucapannya melaksanakan aktivitas dengan asma Allah sebagaimana hadis yang berkenaan tentang doa Nabi Musa minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Masih ingat ya doanya ya? Ya Rob, saya mendengar ada satu kaum yang ketika dia melakukan aktivitas makan, minum dan seterusnya mengucapkan namamu, mentasbihkan namamu, diampuni dosa-dosanya ya Rob, jadikanlah umatku, kata Nabi Musa. Lalu kata Allah, ya Musa, itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa ucapannya? Asma Allah adalah bismillah ketika mulai dan tahmid adalah alhamdulillah ketika selesai. Ini kita harus lihat keutamaannya ya. Kenapa alhamdulillah menjadi kalimat dari kesyukuran? Salah satunya adalah dia merupakan penghapus dosa aktivitas yang kita kerjakan. Makanya nanti turunannya teman-teman kalau habis rapat, kalau habis kajian, pastikan disunahkan untuk mengucapkan doa kifaratul majlis yang di dalamnya ada turunan dari tasbih, tahmid dan takbir dan tahlil ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kan bagian turunannya karena itu bagian dari menghapus dosa. Maka penting diucapkan ya. Oke, kembali. Kenapa jadi sebagai statement kesyukuran? Yang menarik teman-teman sekalian, kapan Anda berterima kasih kepada seseorang? Kapan manusia secara sunatullah akan berterima kasih kepada seseorang? Tatkala dia diberi hadiah. Nah, ini dapatnya ya. Kita baru berterima kasih kepada seseorang tatkala diberi hadiah. Terima kasih lah. Tatkala diberi kawan. Makasih banyak. Awal-awal betul-betul kada mau coba terima kasih sudah selalu kita inilah kada bunga kita ya. Jadi tatkala kita diberi nikmat, makanya unik. Allah gunakan kalimat syukur alhamdulillah. Karena makna alhamdulillah adalah ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kepada Allah, baik dalam keadaan diberikan nikmat maupun tidak secara zahir. Walaupun secara batin ya, zahir ya, zihar itu bagian dari nikmat Allah. Contoh ya. Jadi alhamdulillah adalah ungkapan terima kasih yang dimana kita bersyukur berterima kasih kepada Allah dalam setiap kondisi dan apapun tanpa kita sadari bahwa Allah yang nggak ngasih kita atau Allah yang nggak ngasih kita berterima kasih kepada Allah. Contoh ya teman-teman sore tadi di pagi hari ada nggak doa kepada Allah habis subuh atau duha? Mudah-mudahan kentut. Ada nggak? Nggak ada sama teman-teman di sini saya yakin ya. Tidak ada yang berdoa kepada Allah untuk dimudahkan kentutnya. Dimudahkan BJJ, dimudahkan BAB-nya, dimudahkan hal-hal yang sepele, dimudahkan nafasnya. Pertanyaannya, kita nggak doa itu, tapi Allah sih tidak. Allah kasih. Makanya statement kita adalah alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada Allah dalam segala kondisi. Baik keadaan yang kita sadari itu merupakan nikmat Allah, ataupun yang tidak kita sadari sebenarnya tiap detiknya Allah masih sibuk dengan apa untuk mengurus umat. Kemarin anak saya nanya kepada saya, Abi katanya, Allah tidur aja. Allah tidur aja. Lalu anak teringat dengan kisah Nabi Musa ketika mengajari hal yang demikian sama-sama dengan umatnya. Tatkala bertanya, apakah harap itu tidur? Maka diberikanlah botol di tangan kanan dan tangan kiri kepada umatnya tersebut. Lalu Allah tidurkanlah umat itu. Apa yang terjadi dengan botol? Botol itu hancur. Maka kalau Allah tidur, dunia dan segala isinya akan hancur. Makanya kan surah Al-Qasas ya Allah tidur dan tidak ngantuk ya.
Oke, lanjut. Jadi alhamdulillah adalah segala ungkapan teman-teman di sini kalau mendapatkan rezeki ya jangan sampai lidah dulu ya. Untuk mengucapkan statement afirmasi berupa alhamdulillah. Teman-teman ketika mau mengajar jadi guru ya, ketika memimpin rapat di perhakiman atau di tempat lembaga teman-teman memimpin, maka mari kita afirmasikan, kita dakwahkan kalimat thayyibah, kalimat alhamdulillah berupa tadi doa kifaratul majlis. Ya. Maka insecure berupa tiga penyakit mudah dan lain, mudah dan bermaksiat, aktivitas lebih baik di sosmed daripada nyata. Maka karena dia mengucapkan lisannya ya, maka dia akan hilang ya. Bentuk pelatihannya bagaimana kebiasaan bisa seperti ini. Pertama mengucapkan alhamdulillah. Ingat tadi alhamdulillah adalah sebaik-baik doa. Kalau teman-teman tidak hafal doa berkendara ya atau pergi ke suatu tempat cukup ucapkan bismillah ya. Lalu kalau sudah selesai sampai alhamdulillah. Lalu masih mau ucapkan bismillah. Lalu kalau rumah alhamdulillah atau bismillah tawakkaltu. Kenapa? Karena di bagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah kita dari alam metafisika yang kita kenal dengan dunia jin ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang mengucapkan bismillah ketika berada di dalam rumah. Kemudian setan atau jin akan berkata, sesungguhnya tidak ada hajat di dalam rumah ini. Hajatnya apa saja? Satu, ingin kita mandi. Ya, hati-hati teman-teman ketika masuk rumah. Ya, minimal kalau ingin mengusir jin ya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim pakai kaki kanan atau juga bisa assalamualaikum ya. Agar apa? Agar yang menjawab salam kita memang tidak ada orangnya, tapi yang menjawab salam adalah malaikat rahmat. Sehingga yang ada di rumah itu adalah malaikat rahmat dan jin tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Ustaz, ya. Saya salam ruangannya kosong terus. Lalu ada ucapan. Ada ucapan ada yang jawab. Alhamdulillah titiknya sudah. Oke, lanjut ya. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kita. Tadi di traktir teman, ucapkan terima kasih. Teman-teman yang misalnya makan di kampus ya, terima kasih kepada mbak-mbak yang sudah memasak kita walaupun kita bayar ya. Kemudian ketika selesai dosen menjelaskan, ucapkanlah terima kasih karena telah memberikan kita ilmu. Ketika mama lagi kere-kerenya beasiswa belum masuk, duit kosong, siapa lagi di harga tanah. Lalu kita lihat saldo belum masuk, syukur kita terima kasih kepada orang tua kita. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengucapkan dari lisan. Kemudian mengucapkan jazakallahu khair ya. Ini juga punya keutamaan. Kata Umar bin Khattab, kalau salah seorang manusia tahu bagaimana keutamaan jazakallahu khair, maka dia akan terus mengucapkan jazakallah dalam hidupnya. Karena kebaikan yang luar biasa. Kalau perempuan jazakillahu khairan, jangan dijajah jazakillahu. Oke, lanjut. Mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat yang baik merupakan bentuk kesyukuran terhadap lisan kita. Atau status media sosial. Atau teman-teman di sini yang terutama di Rusia ya, gunakan sosmednya untuk ketaatan kepada Allah. Jangan dijadikan sebagai udang balik batu ya. Udang balik bakso. Apa maksudnya? Menggunakan lisan yang baik untuk menggoda lawan jenisnya. Dalilnya apa? Dalilnya nyata ibadah. Nah, ini salah satu bukan bersyukur ya. Aji mumpung tuh. Ukti ya. Jangan lupa ya, besok puasa Senin Kamis. Ya. Ini bahaya nih ya. Ini akan menjadi larangan syaitan. Nanti lama-lama akan merusak hati itu. Hatinya akan rusak. Statement yang baik, kalimat thayyibah, jangan sampai kita gunakan hal yang buruk ya. Berikutnya berdoa sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas. Kita lihat adilahnya apa tadi? Menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Teman-teman sekalian, salah satu bentuk paling ibadah adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga statement teman-teman sekalian tentang merokok ya. Merokok itu adalah hal yang buruk. Kenapa hal yang buruk? Karena tidak ada saya lihat seumur hidup saya orang merokok itu siapapun dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia tahu di hati sanubari yang dalam. Bismillah hanya digunakan untuk hal yang baik. Lanjut ya. Nah, kita juga memiliki jadwal tilawah pribadi teman-teman sekalian.
selama kuliah ya, harus punya jadwal. Saya tidak akan tidur sebelum satu surah. Itu harus dikuatkan tuh. Karena ini bagian dari kesyukuran terhadap lisan yang telah kita berikan. Memiliki azam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah amalan yang berlipat ganda pahalanya. Walaupun kita menghafalnya belepotan, itu diulang-ulang tuh. Kali aja tuh 10 kebaikan. Dalam keadaan berwudu, kali 25. Dalam keadaan salat, kali 100. Jadi bacaan Al-Quran akan menjadi banyak pahalanya tergantung kondisinya. Semakin dia terjaga wudunya, semakin banyak pahalanya. Wabil khusus dalam keadaan sholat ya. Oke, lanjut. Mengucapkan salam. Ini juga sama. Mengucapkan salam adalah bagian dari kesyukuran. Assalamualaikum. Jadi salam di sini tidak hanya diucapkan, tapi kita hayati makna salam itu sendiri. Apa maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan kepadamu yang telah Allah berikan salam, berkah dan rahmat. Berarti kita yang mengucapkan salam wajib bagi kita untuk menyajikan keselamatan atas lisan dan perbuatan kita kepada orang yang kita salami. Ini juga bentuk dari kesyukuran. Yang ketiga, bentuknya adalah badan atau amal bil arkan. Secara fikihnya, kalau amal bil arkan tentunya membuktikan dengan anggota tubuh. Apa yang dibuktikan? Kesyukuran yang kita buktikan adalah sebagaimana kaidah fikih dari syukur itu sendiri, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang telah diperoleh dengan cara menggunakan nikmat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, orang muslim adalah orang yang tunduk, patuh dengan perintah Allah. Berarti segala bentuk yang kita miliki hari ini, Android, paket data, haruslah kita gunakan untuk sesuai dengan ketentuan yang telah Allah berikan. Mata bukan untuk melihat yang diharamkan. Lisan untuk digunakan yang baik-baik. Mata melihat, tapi Ustaz, saya ingin melihat akhwat Ustaz supaya semangat menikah gitu. Memandang wajah pasangan yang halal seakan-akan dia sholat 2 rakaat. Masya Allah. Jadi apa kita jadi pernikahannya? Itu bagian dari apa tadi, kayak gak tahan lagi lah gitu ya, tapi punya kemampuan ya tapi ya. Oke, lanjut. Maka cara pelatihannya untuk mengamalkan syukur berbentuk amal, yang pertama adalah teman-teman berbagi sebagai nikmat yang Allah beri ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini jadi juga bisa jadi program kawan-kawan di lembaga kampus ya. Namanya berbagi apa, kalau bisa teman-teman tuh saling berbagi kado gitu ya. Terus bagaimana hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, saling berkasih sayanglah, memberi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Nah ini juga penting nih kalau nanti suatu hari menikah, kok menikahnya? Karena kalau berpasangan itu saling memberi hadiah, itu akan saling mencintai, ya. Ini juga sama nih. Jadi kalau di akhir kepengurusan tuh penting banget nih punya program kayak gini ya. Kita berbagi kado. Ya barangnya jangan terlalu mahal lah. Ya 10.000 ya, mungkin ada nanti voucher pulsa ya, ada minyak wangi ya, itu diundi dan lain-lain. Ramai pokoknya nih. Ya. Yang kedua, sujud syukur. Ini juga bagian dari cara kita untuk mengaplikasikan kesyukuran kalau kita menerima nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, menggunakan aktivitasnya sebagai dengan amal soleh. Yang keempat, bersabar dalam menahan maksiat. Jadi bersabar dalam menahan diri tidak bermaksiat adalah bagian dari kesyukuran atas nikmat berupa anggota tubuh badan kita. Yang kelima, memanfaatkan waktu menjadi ibadah. Nah ya, 3 hal tadi sudah kita pelajari. Ini adalah contoh aplikasi dari ketiga hal tadi. Nah, kita bisa lihat insecure dengan yang syukur berbeda ya. Ini yang insecure tadi membuang waktu ya, contoh-contohnya. Nah ya,
Beda banget ya. Nah, yang dulunya musik-musik berubah jadi syukur, tilawah yang dia setel di headset dia. Nah, berkata-kata kasar ya, insecure-nya gitu. Syukurnya, nah, nah kalau kita ngasih orang, kita bikin dakwah tuh, jangan lupa sholatnya ya, kita ngasih uang juga tuh kayak dakwah, sekali ngasih uang. Nggak punya uang lagi misalnya. Komen terus ya, berita di TV komen, ya kafir tuh ya, insecure tuh. Diganti dengan doa, ya Rob, semoga negeri ini, bla bla bla. Nah, kebaikan lagi ya. Macet, ganti dengan salawatan. Syukur berupa apa tadi? Salawat lisan. Ya. Ganti dengan Alhamdulillah. Nah, ini penting ya teman-teman, kalau punya kekuatan, bikinlah kantornya nanti kelak membaca Quran terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Oke, alhamdulillah ya, itu tadi aplikasi ya. Setelah kajian ini, teman-teman mah sudah bisa mempetakan kira-kira besok saya apa yang harus saya kerjakan agar pola hidup insecure yang sudah saya alami, yang tidak sadar itu kita melaksanakan, sudah kita hilangkan dan kita sulap menjadi pola syukur yang ciri-cirinya dia menjadi ibadah untuk kita. Kayak belajar dari pulpen ya, di mana pulpen adalah bentuk dari konsekuensi yang telah kita kerjakan. Segala yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan. Beda dengan pensil, ketika kita kecil ya, kita nggak salah tidak apa-apa ya. Tapi kalau sudah dewasa, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita tinggalkan. Dan belajar dari kemasan ini air kemasan yang kalau biasa seperti ini harganya gratis. Kalau dikasih kemasan, maka dia harganya mahal. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa yang insecure bagaikan air yang tidak berlabel. Kalau dia bersyukur, bagaikan mahasiswa yang berlabel. Dia punya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, definisi syukur adalah ruhnya iman. Korelasinya sama dengan jujur, sama dengan amanah, sama dengan sabar. Intinya akhlakul mahmudah. Apa tadi? Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan badan. Yang kedua, lisan akan menghasilkan, yang hati akan menghasilkan HHN. Kalau sudah merasa insecure, ya HHN, apa tadi HHN? Hadapi, hayati, nikmati saja ya. Yang ketiga, alhamdulillah adalah ungkapan syukur dalam segala kondisi. Baik kita sadari itu nikmat Allah, ataupun yang tidak kita sadari, padahal itu juga nikmat Allah. Yang keempat, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang telah diperoleh dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Ya, subhanallah. Ini baru tadi kita bahas ya. Jadi teman-teman, bagian dari syukur juga ya. Kita mengucapkan hamdalah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, kalau apa yang disampaikan, jangan lihat saya yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Sabarin atas penyampaian yang sangat luar biasa tadi tentang syukur. Nah, sebelumnya tidak sempat untuk membacakan CV dari
narasumber. Pasti ya. Akan saya bacakan dulu ya. Nah, jadi Ustadz Ahmad Sabarin ini kelahiran Barabai 21 Juli 1990. Beliau merupakan koordinator kerohanian Himpunan Mahasiswa Fisika pada tahun 2009, koordinator kaderisasi Himafi 2010, dan jaringan Rohis MIPA Nasional 2009 UI dan 2011 Unilah, sebagai Ketua Forum Studi Islam UAF MIPA Unlam tahun 2011, Ketua Dewan Musyawarah FSI MIPA Unlam 2012, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Muslim Unlam Banjarbaru pada tahun 2012. Beliau juga merupakan founder Yayasan Saya Cerdas, sekretaris Yayasan Saya Cerdas 2013, dan sekarang sebagai kepala sekolah di SMPIT Anish Banjarbaru dari tahun 2014 sampai sekarang. Lanjut, kita memasuki ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, karena tadi ada terkendala untuk masuk ke room Google Meet, maka kita untuk sesi tanya jawab ini selama kurang lebih 20 menit. Untuk ini dipersilahkan kepada yang ingin bertanya, bisa dinyalakan mic-nya atau bisa ditulis di kolom chat Google Meet ini. Silahkan kepada yang ingin bertanya. Oke. Nah, itu sudah ada pertanyaan yang masuk. Nah, izin untuk saya bacakan dulu, Ustaz. Nah, jadi pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Risna Wulandari. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi salah satu teman yang selalu merendah di depan kita perihal nilai, padahal nilai dia lebih tinggi dari kita, dan dia tahu bahwa nilai kita itu rendah, tapi dia tetap mengeluh dan dia merasa sedih di depan kita karena menurut dia belum bisa memenuhi keinginannya, yaitu mendapatkan nilai yang tinggi. Mungkin tafadhol Ustaz untuk dijawab dulu pertanyaan pertama dari Risna Wulandari. Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana cara menghayati nikmatinya kawan kita yang tidak empati dengan kondisi kita, padahal nilai yang dia miliki itu lebih tinggi daripada kita. Yang pertama tadi kita sebutkan serendah-rendahnya ukhuwah adalah berlapang dada, ya. Otomatis kita sebagai seorang kawan dengan dia, sohib dengan dia, berprasangka baik. Yang pertama mungkin boleh jadi dia tidak tahu nilai kita, gitu kan. Kemudian yang kedua, kalaupun dia tahu, maka kembali ke poin yang awal, berlapang dada. Karena lapang dada yang disampaikan Rasulullah SAW itu akan berbuah ibadah, ya. Jadi dan itu tidak langsung, kita sudah merasakan yang namanya diuji, ya. Kemudian kita memilih untuk berlapang dada kala itu, berarti kita sabar. Berarti kita mampu menerapkan yang namanya bersyukuran, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kembali ke poin awal, berlapang dada kepada kondisi kawan sahabat yang tidak empati dengan nilai kita. Wallahu a'lam. Yes. Nah, itu tadi jawaban dari Ustadz kepada penanya. Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sudah jelas ya pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan Rizka Wulandari tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Bu Saina Akilah. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaannya, kan kita harus banyak-banyak bersyukur dalam hidup. Bagaimana pengamalannya dalam hidup selain cara yang disebutkan? Karena terkadang kalau kita tahu kita harus bersyukur, untuk pengamalannya kita susah untuk melaksanakannya. Bagaimana tipsnya? Minta rela. Terima kasih, Ustaz. Silakan Ustaz dijawab. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara kita agar tetap bersyukur? Tips-tipsnya padahal itu berat sekali. Oke, yang pertama, setiap pribadi seseorang punya kecenderungan yang berbeda-beda. Saya basicnya adalah sains, ya. Maka orang sains biasanya menggunakan dalil akli untuk mampu merubah mindset dia. Contoh ya. Teman-teman itu biasanya kalau ada masalah kan stres ya. Tapi kami orang fisika, orang sains, itu punya rumus. Rumus stres adalah P, pressure, sama dengan force dibagi A. Ya. Dimana force adalah gaya, lalu A adalah hati. Semakin besar A kita, tekanan semakin kecil. Semakin kecil A kita, tekanan semakin besar. Maksudnya apa? Semakin kita ridho dengan apa yang telah Allah beri, maka kita semakin ringan kepala kita nih, kada pusing banget. Nah kan gitu. Contoh 10 bagi 10, 1 tekanannya. 10 bagi 100, 0,1. Semakin ikhlas ridho dengan apa yang telah Allah beri, maka semakin enak dalam menghidupi. Nah itu pendekatan orang sains. Kita lihat dulu pendekatan simpulan ini apa. Kalau pendekatannya ekonomi, maka dia diberi ekonomi, ya traktir dia, ya, lalu baru berdakwah. Kalau pendekatannya itu adalah kalimat, ya dinasihati dia. Kalau pendekatannya itu adalah aplikasi, diterapkan dalam hidup dia. Jadi setiap orang itu memang betul punya pendekatan yang berbeda-beda, tergantung background cara dia dalam menyikapi suatu masalah. Jadi disesuaikan ya, bil hikmah, sesuaikan dengan penyikapan kita. Ada yang suka dengan amal ya, gak mungkin orang itu sama cara metode dakwah dia. Di masyarakat kita tuh ada yang dengan cara apa? Amal, pokoknya dikasih amal selesai. Teman-teman tuh, kalau kita misalnya dengan dikaji ya, jadi kayak gitu. Wah, bisa. Jawabannya tadi kita lemparkan lagi kepada penanya, Bu Saina Akilah. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah, dari jawabannya sudah jelas. Ini sisa 2 pertanyaan lagi, mungkin kita batasi ya. Jadi 2 pertanyaan ini adalah 2 pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan pertama yaitu dari Muhammad Rifki. Pertanyaannya, bagaimana cara kita selaku umat muslim menyikapi masalah insecure karena keluarga sedang sakit atau dalam musibah, tetapi kita sebagai anak ingin mencari uang justru selalu gagal. Nah itu tadi pertanyaan dari Muhammad Rizki. Tafadhol Ustaz. Oke, Ananda Rizki bertanya tentang suatu musibah yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya. Kemudian Ananda ingin berusaha untuk membantu tapi gagal gitu ya maksudnya. Yang pertama, yang namanya musibah itu sesuatu yang tidak bisa kita pilih ya. Maka teman-teman sekalian, bagi seorang muslim patuh kepada Allah, maka dia akan menggunakan standar Allah dalam menyikapi suatu dan memberikan musibah. Kecuali kita mampu. Itu bahasa kita itu. Jadi yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah.
bahwa setiap kita ketika Allah beri musibah, berarti Allah titipkan musibah ini kepada kita, karena Allah percaya kita tuh mampu menghadapinya. Pun di balik kegagalan, ya pastinya teman-teman sekalian tidak ada yang bisa langsung berhasil, namanya proses, ya. Proses yang kembali ke poin awal, hati tadi, N. Proses yang harus kita hadapi, harus kita hayati, harus kita nikmati prosesnya. Karena boleh jadi hikmah itu belakangan biasanya. Hikmah dari dibalik kegagalan yang dihadapi di belakang. Saya punya teman yang ngurus BPJS tenaga kerja. Kemudian dia dana yang diberikan oleh pemerintah tidak masuk pada dia. Padahal dia yang ngurus segalanya. Kemudian dia pusing-pusing dulu. Mas ada yang di bawah 5 juta ya, bantuan dari pemerintah. Dia pusing-pusing dulu akhirnya dia ngurus sama ngurus kan dia yang ngurus nih. Sementara punya dia enggak masuk ya. Yang ngurus malah enggak masuk. Akhirnya dia bergerak sama itu. Kemudian akhirnya dia lakukan sudah tahu calling center tahu dia masalahnya itu. Tiba-tiba teman-teman lain juga datang ke dia. Kenapa bukan masuk ya? Nah, hikmah dia kita tahu, Masya Allah bikin saya langsung yang tidak masuk dana itu. Supaya ketika teman saya yang dia juga punya masalah yang sama, itu saya bisa jawab, kan PJ-nya selesai. Nah, kadang hikmah itu belakangan datangnya. Maka obatnya, solusinya adalah HN, hadapi, hayati, nikmati. Allah SWT. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lemparkan lagi kepada penanya. Muhammad Rizky, apakah jawaban dari Ustaz tadi sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, syukur atas jawabannya. Jazakallah. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini dari Ragil Rihatin. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari sifat tidak percaya diri terhadap teman yang memiliki prestasi lebih daripada kita, sehingga membuat kita merasa tidak mampu berkembang. Oke, ini pertanyaannya jadi general ya. Sama kayak dia jalan kaki lalu kawan-kawan mobil ya. Dan ini pasti akan mengalami kalau nikah ya. Menikah itu pasti mengalami dia pakai motor dan istri ya. Lalu ada kawan-kawan pakai mobil minder banget tuh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena insecure memang menggerogoti hati kita. Maka teman-teman sekalian, di sini perlu ada dua dimensi yang harus kita lihat. Dimensi yang pertama adalah kita sendiri. Sebenarnya yang mikirin kita aja lah, serius. Di kepala kita yang bergejolak hanya kita rasakannya. Sementara kawan kita yang tadi dia nggak mikirin. Ini pertama nih. Yang kedua, aplikasi dari maaf yang menggunakan pernikahan ini memang dipakai di dalam organisasi. Yang kedua, ada istilah dia kalau nikah kawannya. Kamu kapan? Ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya ya. Sakinah artinya apa? Sakinah artinya kita mengetahui kekurangan pasangan kita. Sakinah, mawaddah artinya apa? Kita berlapang dada dengan kekurangan itu. Sama kayak organisasi sama kayak kawan-kawan. Warahmah apa artinya? Menjadikan kekurangan itu sebagai amal soleh, amal ibadah bagi kita. Maka penerapan dalam hal mindernya apa? Kalau kita punya kawan yang kita minder dengan nilainya, maka kita memandang bahwa bukan dari sisi nilai. Standar seorang muslim adalah takwa. Dan nilai yang dia miliki lebih tinggi daripada kita jadikan sebagai pemicu belajar kelompok. Nah, itu yang kita pandang. Tapi kalau yang kita lihat ibaratnya gini, ada meja makan. Di situ ada baik sesuatu dengan enak. Ya. Lalu di samping ujung pojok di ujung hampir nggak kelihatan ada total loncak. Ya. Pada kita makan yang kita fokus total loncaknya aja. Kira-kira makannya bernafsu enggak ya? Sama ya. Kalau berkawan kalau kita lihat kekurangan aja dari kita itu enggak akan bersemangat berkawan. Maka lihat kelebihan ya. Kelebihan masing-masing pasti punya kelebihan masing-masing. Tidak ada
sesama koordinasi, tapi kita saling memaklumi koordinasi. Wallahu a'lam. Kronos atas jawabannya. Bagaimana? Kita lemparkan lagi kepada temannya, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Nah, sebelum kita lanjut ke acara yang terakhir, mungkin ada closing statement atau sepatah dua kata dari Ustaz Ahmad Sabrin mungkin. No. Ini cekak. Tadi sudah dijelaskan juga kesimpulan dari materi tadi kan. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Untuk ini kami mintakan kepada seluruh panitia yang masih bergabung untuk mengaktifkan kameranya. Ini sudah. Nah, akan saya ambil aba-aba ya untuk slide bagian pertama. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Mungkin sudah ya. Sebelum kita tutup terlebih dahulu, di sini kami dari LDK UKMM ingin memberitahukan, tunggu ya, ini menampilkan. Nah, jadi kami dari LDK UKMM mengadakan open recruitment anggota baru Lembaga Dakwah Kampus Unit Kerohanian Mahasiswa Muslim Universitas Islam Mangkurat. Nah, untuk alur pendaftaran nanti brosur atau pamfletnya akan kami share di grup kajian. Nah, jadi untuk open recruitment ini sampai tanggal 17 Oktober. Jadi kurang lebih ada dua hari lagi sebelum ditutup. Nah, itu tadi info mengenai open recruitment. Selanjutnya langsung saja ya, karena sudah mendekati jam 6 sore. Sebelumnya saya selaku MC mohon undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan, jika itu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari diri saya sendiri. Untuk menutup kajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah, istighfar sebanyak-banyaknya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada peserta sekalian yang telah hadir dan ikuti rangkaian kita pada hari ini. Kronos jaza Allah atas kehadiran dan partisipasinya. Akhir